Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita bersyukur Allah izinkan kita berkumpul dalam majelis ilmu dan kita meneruskan kajian akhir zaman yang pada sore hari ini mengambil tema mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Tema ini berbeda dengan tema yang mirip, yaitu mewaspadai keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal, dalam hal bahwa tema yang sebelumnya kita membicarakan individu atau oknum Dajjalnya, sedangkan tema ini kita membicarakan tentang rangkaian fitnah sebelum Dajjal muncul, yang kemudian rangkaian itu ternyata tidak berdiri sendiri-sendiri, dia terkait satu dengan lainnya, bahkan dia terangkai dalam sebuah struktur, malah dalam sebuah sistem, yang kemudian meminjam istilah dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson. Kita menyebutnya fitnah sistem Dajjal ya. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan tentang fitnah sistem Dajjal ini, kembali kita ingat hadis roadmap, hadis peta perjalanan umat Islam atau umat akhir zaman, yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menggambarkan bahwa perjalanan umat Islam, umat akhir zaman, mengalami 5 babak, dan babak demi babak berganti seiring dengan pergantian karakter watak pemimpinnya. Dan qadarullah, kita yang hidup sekarang ini sudah berada di babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat akhir zaman ini. Babak tersebut adalah bernama babak mulkan jabriyan, yang maknanya adalah para penguasa yang memaksakan kehendak. Ini hadis aslinya, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uhallahu thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, masya'allahu an takuna thumma yarfa'uhu Allahu thumma takuna mulkan 'addan fatakunu masya'allahu an takuna thumma yarfa'uhu Allahu thumma takunu mulkan jabriyatan fayakunu masya'allahu ay yakuna thumma yarfa'uhu Allahu thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah thumma sakata. Artinya, kalian akan mengalami babak pertama, babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak kenabian, babak pertama tersebut berlalu. Sebagaimana kita ketahui, babak pertama disebut babak kenabian karena yang memimpin generasi awal umat Islam adalah langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang terbaik sepanjang umur umat Islam, bahkan sepanjang umur umat manusia ya. Dan babak pertama ini tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Sebagaimana kita tahu, Nabi diutus pada usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun ya. Jadi 63 kurang 40 ya persis 23 tahun ya. Itu babak pertama. Kemudian datang babak kedua, kata Nabi, babak khilafah ala minhaj an-nubuwah, yang artinya kekhalifahan
yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Nah, babak kedua adalah babak kepemimpinan para sahabat pilihan. Mereka dijuluki mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira akan menjadi penghuni surga oleh Nabi SAW, yang kemudian dalam kitab-kitab sejarah mereka disebut khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang lempeng, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah dalam kepemimpinannya. Dan sewaktu Nabi masih hidup, Nabi sudah memberikan gambaran bahwa setelah aku wafat akan muncul al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah itu kerajaan-kerajaan. Nah, jadi babak kedua berlangsung 30 tahun. Dan kalau kita pelajari sejarah, itu berarti babak yang mencakup kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Ya. Biasanya kalau kita baca buku sejarah yang disebut cuma 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi kenapa kita memasukkan Hasan bin Ali? Karena kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau di total 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan setelah Ali wafat, kemudian para sahabat senior yang masih hidup bermusyawarah, bersepakat penggantinya adalah Hasan, bukan karena itu anaknya Ali, tapi karena disepakati ini orang terbaik setelah Ali wafat. Qadarullah dia anaknya Ali, tapi bukan karena anaknya Ali dia diangkat, ya, jadi hasil musyawarah. Nah, Hasan bin Ali setelah menggantikan Ali bin Abi Thalib memimpin persis 7 bulan. Berarti menggenapkan menjadi 30 tahun. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu babak kedua. Jadi kesimpulannya babak kedua berlangsung hanya 30 tahun. Tsumma takunu mulkan adon. Kemudian datanglah babak ketiga, babak raja-raja yang menggigit. Adon ini menggigit, ya. Raja-raja menggigit. Dalam catatan sejarah Islam, babak ketiga ini adalah babak kepemimpinan para penguasa yang tetap digelari khalifah. Sistem bermasyarakat bernegaranya tetap disebut khilafah, kekhalifahan. Al-Quran dan Sunnah tetap dijunjung tinggi sebagai sumber hukum. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, setiap seorang khalifah wafat, maka yang menggantikan mesti siapa? Anaknya, atau adiknya, atau keponakannya, atau sepupunya, pendek kata keluarganya. Berarti ini sudah berubah, sudah bukan khilafah ala minhajin nubuwah lagi, tetapi sudah kerajaan, ya. Jadi julukannya tetap khalifah, sistemnya tetap khilafah, tapi pola pergantian suksesinya persis seperti pola kerajaan. Karenanya di babak ketiga ini sejarah mencatat terjadi jatuh bangun silih berganti dinasti-dinasti Islam. Dinasti itu artinya kekuasaan beredar di kalangan keluarga tertentu. Ada dinasti Bani Umayyah, keluarga Umawi, ada dinasti Bani Abbasiyah, keluarga Abbas, ada dinasti keluarga Utsmani Turki, ya, dan banyak dinasti-dinasti lain. Tetapi 3 ini yang terkenal dalam sejarah Islam. Nah, babak ketiga ini berlangsung lama, 1262 tahun, alias 13 abad, ya, dia berlangsung. Dan pada masa itu kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, tapi tidak jarang umat Islam mengalami khalifah yang zalim. Dan sekalipun zalim khalifahnya, umat pada masa itu bersabar untuk mengikuti khalifah itu. Mengapa kok zalim diikuti? Karena kezalimannya bersifat pribadi, personal.
Sedangkan secara institusional umat tetap sadar bahwa mereka dinaungi oleh sebaik-baiknya aturan, yaitu Quran dan Sunnah, ya. Dua sumber pokok ajaran kita, yang kata Nabi SAW, taraktu amraini in tadillu lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kalian kutinggalkan, kuwariskan dua perkara yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, ya. Dan ini dipegang pada masa itu. Baik. Nah, jadi babak ketiga ini sudah berlalu. Walaupun dia berlangsung lama, 13 abad, tapi pada akhirnya dia berlalu karena Nabi sudah mengatakan babak ketiga ini akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu pun berlalu. Dan berlalu, memang sudah berlalu. Belum lama dia berlalu, belum ada 1 abad yang lalu, ya. Jadi dia berlalu baru, ya kan. Tapi karena semenjak dia berlalu, kita tiba-tiba jadi babak belur gitu, ya. Jadi ingatan kita ibaratnya hilang, ya. Boro-boro yang berlangsung hampir 1 abad, ya kan, yang berlangsung cuman berapa, sejak tahun 1965, ya kan, sudah banyak yang lupa gitu, ya kan. Apalagi yang kejadiannya tahun 1924, yang 1965 aja mau dibelokkan sejarahnya, ya kan, apalagi yang lebih lama dari itu, ya kan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, pada tahun 1924 Masehi, bersesuaian dengan 1342 Hijriah, kekhalifahan terakhir runtuh, dibubarkan, ya. Waktu itu kekhalifahan berada di mana? Di Turki, ya. Dan waktu itu terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang bernama Mustafa Kemal, ya. Jadi Mustafa Kemal ini dia salah satu jajaran pimpinan militer kekhalifahan Turki. Tetapi dia logikanya, cara berpikirnya sudah terbaratkan secara serius, sehingga dia beranggapan bahwa sistem kekhalifahan ini mesti dibubarkan, ya, karena sudah nggak sesuai dengan zaman, ya. Zamannya adalah zaman kita harus mengikuti bangsa-bangsa yang sudah maju dengan konsep sistem negara modern, sekuler, berpaham nasionalisme, Turki, ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Runtuhlah, dibubarkan. Bahkan Sultan atau Khalifah waktu itu, Abdul Hamid kedua, ya kan, itu dilucuti dari jabatannya. Masuklah kita ke babak keempat, yang kata Nabi adalah era mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, ya. Yang berarti otomatis meninggalkan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita masuk ke babak keempat ini. Itu pada skala negeri-negeri kaum muslimin. Tetapi pada skala dunia terjadi peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu Allah mentakdirkan ramalan Nabi 15 abad yang lalu yang disampaikan di hadapan para sahabat menjadi kenyataan. Ramalan apa? Ramalan hadis lubang biawak. Jadi Nabi pernah meramalkan di hadapan para sahabat tentang nasib umat Islam di akhir zaman, di mana beliau bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab singkat saja, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Jadi ini ramalan Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, yang mana ketika itu para sahabat tercengang
Ya, kaget, heran. Bukan nggak percaya, mereka percaya Nabi tidak pernah berbohong. Tapi yang membuat mereka tercengang, heran adalah tidak bisa membayangkan. Kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika malah ngekornya sama umat ahli Taurat dan ahli Injil? Kan nggak masuk di akal. Ya bagi para sahabat nggak masuk di akal. Bagi kita yang hidup sekarang, yang menjalani babak keempat ini, asalkan kita mau menggunakan kacamata iman, tauhid, melihat situasi kondisi dunia, bukan saja kita faham ya hadis ini, tapi kita yang mengalami sekarang. Jadi istilahnya, begitu babak ketiga berakhir, lalu kita masuk babak keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang padahal sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian Allah serahkan kepemimpinan dunia ini kemana? Ke barat, ke Eropa, ke Amerika, yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi Nasrani ya. Itulah realita yang kita hadapi sekarang kan, sebuah realita di mana karena itu mencari orang yang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa mudah? Mudah ya. Saking mudahnya sampai kita khawatir pas lagi ngaca nyisir dia juga termasuk gitu. Iya kan? Karena dahsyatnya penetrasi the Judeo-Christian civilization, peradaban Yahudi Nasrani ini ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita sedang hidup sekarang ya. Dan ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam ya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sementara kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Paham ya? Jadi ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Allah sudah mentakdirkannya seperti ini, skenario Allah ya. Dan skenario ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam Al-Quran sendiri. Allah sudah kasih tahu lewat sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Jadi kita jangan punya anggapan karena kita orang beriman, karena kita umat Islam, disayang Allah, berarti kita di dunia pasti menang terus. Itu namanya sebuah logika yang tidak berpijak kepada sunnatullah, kepada hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dalam sejarah umat manusia, yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Jadi Allah sudah menciptakan suatu sunnatullah, suatu hukum kehidupan bermasyarakat sejarah umat manusia ini yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Bunyinya begini: wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan kehancuran suatu umat kami pergilirkan di antara manusia supaya mereka mendapat pelajaran. Begitu ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan karena kita ini orang beriman lalu di dunia ini kita harus menang terus ya. Itu bukan sifatnya dunia. Sifatnya dunia bukan kalau kita di dunia ini menang terus, nggak ada cerita begitu. Namanya dunia segala sesuatu silih berganti, itulah dunia. Kita belum di akhirat. Kalau di akhirat semuanya sudah tetap. Senang terus ya kan, sedih terus gitu. Makanya kita harus pinter-pinter bersikap sekarang supaya di akhirat kita milih yang mana? Yang senang terus ya, Al-Jannah, kampung halamannya Adam dan Hawa alaihi wassalam, kakek moyang kita ya. Tapi kalau kita salah bersikap di dunia yang cuman sebentar ini ya, bisa-bisa kita nanti di akhiratnya na'udzubillah sengsara terus ya. Jadi kalau di dunia kita sengsara, masalah bukan? Masalah, tapi bukan masalah serius. Masalah serius kalau sampai sengsara di akhirat. Ini yang sering diucapkan oleh seorang syekh dari Mesir. Setiap kali ada masalah gitu kan, dia selalu bilang, maafi mushkilah ya akhi, nggak ada masalah ya akhi. Al mushkilatu alla nadkhulal jannah. Satu-satunya masalah kalau kita nggak masuk surga, katanya. Ya kan? Di dunia ini nggak ada masalah. Satu-satunya masalah kalau sampai kita nggak berhak masuk
surga. Ya kan? Seperti juga ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika dia sedang terbaring sakratul maut menjelang meninggal, datanglah syaitan dengan penampilan sedang gigit jari. Dia bilang, ya Ahmad, saya akui deh, kamu menang, saya kalah, gitu. Terus Imam Ahmad dalam keadaan sedang berat begitu menjawab, oh tidak, pertarungan antara aku dengan kamu belum selesai sebelum kaki kananku menginjakkan jannah, katanya, surga, gitu. Jadi selagi masih ada nyawa, pertarungan dengan syaitan itu nggak berhenti, gitu. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, kita punya zaman, kita punya babak di mana kita berjaya. Babak 1, babak 2, babak 3, ini kita berjaya. Walaupun kualitas kejayaannya makin lama makin turun, sesuai juga dengan kualitas kepemimpinannya makin turun. Tapi sekalipun di babak ketiga misalnya, sekalipun di era kekhalifahan di mana khalifahnya zalim sekalipun, ya, itu masih berjaya umat Islam. Kenapa? Karena di zaman itu kalau kita mengajukan pertanyaan yang sama kepada seorang ulama, terus kita ajukan pertanyaan itu kepada tukang roti, jawabannya sama. Misalnya pertanyaan apa? Ma ma'nal jihadu fisabilillah? Apa artinya jihad fisabilillah? Itu di zaman itu semua jawabannya sama, Pak. Dari ulama sampai tukang roti, jawabannya sama. Tapi kalau di babak keempat sekarang ini, jangankan nanya ke ulama terus nanya ke tukang roti, nanya ke ulama A terus nanya ke ulama B, jawabannya beda, gitu. Untuk pertanyaan yang sama, cuma menunjukkan betapa today we are not living under the Islamic civilization, ya kan? Sementara umat kita waktu itu di babak ketiga sekalipun khalifahnya zalim, tapi mereka hidup di bawah naungan peradaban Islam. Jadi pemahaman tentang Islam untuk perkara-perkara yang pokok tuh nggak ada perbedaan pendapat. Nah karenanya menghadapi babak keempat ini kita harus memperhatikan beberapa peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu peringatannya adalah Allah mengatakan kita tidak boleh wala itu artinya loyal, setia kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ini rumus umum. Mau di zaman kapanpun kita nggak boleh punya loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau memang lagi kita menang, lagi berjaya, khilafah tegak, gampang untuk tidak menunjukkan loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang berat ketika justru kita lagi kalah, dan Allah justru kasih kemenangan kepada al-Yahud wan Nasara ini. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu serahkan walakmu, loyalitasmu kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sebab sebahagian mereka Yahudi Nasrani pantasnya berloyalitas kepada sebagian Yahudi Nasrani lainnya. Terus kata Allah, barang siapa di antara kamu hai orang-orang beriman menyerahkan loyalitasnya kepada Yahudi Nasrani, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Jadi ibaratnya kalau kita yang mengaku beriman Muslim, di zaman Allah sudah kasih izin Yahudi Nasrani mimpin dunia, terus kita menunjukkan loyalitas kepada mereka, sama saja kita minta dicoret keanggotaan kita dari umat Islam. Oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh saya ya. Jadi istilahnya kalimat ini, ancaman Allah ini adalah ancaman yang akan mengantarkan seorang yang terlibat di dalam dosa tersebut bukan sekedar memikul dosa kecil, bahkan bukan dosa besar yang masih bisa diampuni Allah, tetapi ini jenis dosa yang disebut dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan, pembatal keislaman. Ngerti ya? Jadi kalau kita terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanan dan kita nggak kunjung bertaubat sampai kita meninggal, ya, maka di mata Allah kita mati bukan sebagai muslim. Sekalipun kita sholat, sekalipun kita pergi haji, umrah, gitu. Kenapa? Karena sudah terlibat dalam sebuah dosa yang Allah sendiri menyatakan sesungguhnya orang itu nggak termasuk umat Islam lagi.
udah masuk golongan mereka, sudah out group ya dari umat Islam. Gitu. Di tempat lain ada lagi Allah juga memberikan ultimatum. Surat Al-Baqarah 120. Allah berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela kepada kamu Muhammad dan umatmu Muhammad hingga kamu dan umatmu mengikuti millah, cara hidup mereka. Ya. Jadi yang namanya Yahudi dan Nasrani itu buat mereka targetnya adalah bagaimana caranya supaya umat Islam ini mengikuti lifestyle mereka, way of life mereka, cara hidup mereka, begitulah. Untuk kita menjadi Yahudi itu mustahil, karena Yahudi itu agama yang sekaligus keyakinan sekaligus darah. Kalau orang nggak berdarah Yahudi, dia nggak bisa jadi Yahudi. Paling mentok dia jadi Yahudi assembling, Yahudi KW, gitu, ya. Nah, sama kayak agama Syiah juga gitu. Agama Syiah itu sebenarnya agama mirip Yahudi. Ya. Orang nggak akan bisa benar-benar jadi Syiah kecuali dia berdarah Persia, berdarah Iran. Ya. Jadi orang-orang Indonesia yang ikut Syiah, dia jadi Syiah KW. Gitu. Ya. Tolong diberitahu sama mereka, nggak usah capek-capek tanggal 10 Muharram melukain badan, ya kan, berdarah-darah. Yang mendingan taubat aja. Gitu. Karena udah capek kayak gitu pun oleh orang-orang Iran yang asli, Syiah yang asli dianggap KW. Ya. Nah kalau orang Nasrani doyan ngajak kita untuk jadi Nasrani, tapi pada akhirnya buat mereka, kalaupun kita nggak sampai murtad formal, terus kemudian memeluk Nasrani gitu ya, yang penting mengikuti cara hidup mereka. Begitu. Ya. Dan jangan lupa, Yahudi dan Nasrani inilah yang terwakili oleh ucapan dalam sholat kita 17 kali sehari semalam yang kita baca melalui surat Al-Fatihah. Yahudi itu adalah al-maghdubi alaihim, sedangkan Nasrani itu ad-dallin. Ya. Dari mana kita tahu ini? Dari sebuah hadis. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim ini mantan Nasrani. Setelah dia memeluk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW makna dari ujung surat Al-Fatihah. Ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih mereka yang dimurkai Allah itu? Kata Nabi, humul Yahud, mereka Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan catatan kenapa Yahudi disebut al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal, karena mereka banyak ilmunya tapi nggak diamalkan. Terus sebaliknya, kenapa Nasrani dikatakan tersesat? Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm, karena orang Nasrani itu banyak amalnya tapi nggak berlandaskan ilmu. Jadi orang Nasrani kan kesana kemari slogannya apa? Kasih, 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 kasih. Amalnya kan banyak, ngasih sini, ngasih sana, ya kan? Gitu. Tetapi tidak berlandaskan ilmu, sampai ke derajat berani mengatakan Tuhan punya anak. Gitu. Ini kan keterlaluan, ilmunya kan udah melenceng jauh. Ya. Memangnya Isa alaihissalam pernah nyuruh supaya dirinya diperlakukan sebagai anak Tuhan? Kan nggak pernah. Sebaliknya Yahudi ilmunya banyak tapi nggak diamalkan, makanya mereka dimurkai sama Allah. Oleh karenanya Anda jangan merasa bangga kalau tiba-tiba ada orang memuji Anda dengan kata-kata, wih ente Yahud juga ya. Itu artinya Anda lagi diejek gitu. Ente benar-benar kayak Yahudi gitu, cerdas tapi licik gitu, ya kan? Ya, jadi itu statement gaul-gaul gitu, itu sebenarnya ada latar belakangnya gitu, ya kan? Jadi jangan bangga gitu. Kita mesti langsung bereaksi, palelo peang gitu. Ana muslim, gitu, tegaskan. Kita orang Islam ini
Nggak seperti Yahudi yang banyak ilmunya tapi nggak diamalkan, nggak seperti Nasrani yang banyak amalnya nggak ada ilmunya. Tapi kita memadukan antara ilmu dan amal, ya. Makanya kan sering diingatkan kalau kita hadir di sebuah majelis ilmu, semoga ilmu yang kita terima ini bermanfaat. Bermanfaat itu artinya apa? Bisa kita amalkan. Setidak-tidaknya kita bisa konsisten menyesuaikan diri dengan ilmu yang kita terima itu. Jangan kita ingkari ilmu yang sudah kita miliki, karena kita akan menjadi dimurkai Allah seperti orang Yahudi. Gitu. Tapi juga jangan kita berbuat, beramal, beribadah tanpa fondasi pengetahuan. Akhirnya jadi apa? Jadi kayak orang Nasrani. Yang penting pokoknya santun ke sini, santun ke sana, baik ke sini, baik ke sana, tapi fondasi ilmunya nggak ada, ngaco gitu. Ya. Nah ini kan ada orang-orang Muslim model begitu, ya kan. Yang penting pokoknya berbuat baik, ibadahnya banyak. Kalau perlu dikarang-karang ibadahnya ditambah-tambah gitu kan, untuk lebih sempurna menurut dia. Padahal sudah sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asalkan berlandaskan ilmu. Baik. Nah jadi kata Allah selanjutnya, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi Allah sudah menegaskan jangan sekali-kali ikut cara hidup mereka, milah mereka. Kenapa? Karena petunjuk dari Allah itulah petunjuk yang benar. Jangan kalian terus ngikutin petunjuk Yahudi, petunjuk Nasrani. Jadi kan dahsyat sekali ya kondisi kita di babak keempat sekarang ini. Ya, sebuah kondisi satu-satunya dalam perjalanan sejarah umat Islam di mana Allah izinkan justru al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin yang mimpin dunia. Jadi kalau Anda lihat banyak orang yang mengaku muslim jadi sesat ke sana kemari, ya karena dahsyat yang mimpin dunia ini yang dimurkai Allah sama yang tersesat. Yang sedang dikasih angin sama Allah untuk punya kekuasaan, kepemimpinan, memanfaatkan semua infrastruktur, ya kan, sarana prasarana yang ada, apalagi dengan kecanggihan teknologi ya, modern sekarang ini, ya wajar jadi banyak sekali yang masuk dalam perangkap penyesatan mereka. Ya jadi saya gambarkan ya, coba lihat babak keempat ini satu-satunya babak di mana kita babak belur. Kalaupun ada kemiripan kita itu dengan babak pertama side A. Karena babak pertama ada dua side kan, side A dan side B kan. Babak pertama side A itu ketika Nabi dan para sahabat masih di Mekah, Fatrah Makkiyah, periode Mekah. Ya, mereka dalam kondisi minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Ya. Sementara setelah hijrah ke Madinah, mereka semakin kokoh posisinya. Nah, jadi kita mirip seperti di side A, babak pertama, di mana umat Islam, para sahabat waktu itu dipersekusi sehari-hari, dikriminalisasi sehari-hari, dizolimi sehari-hari, kan begitu. Persis kayak kita sekarang. Hanya saja skalanya dulu skala Mekah, skalanya Jazirah Arab, sedangkan kita sekarang skalanya apa? Dunia, men. Gitu. Global, mundial. Makanya sekali lagi saya tegaskan, ini bukan business as usual. Kita tidak sedang hidup di suatu keadaan perjalanan sejarah umat Islam di mana business as usual. This is an emergency state. Ini keadaan darurat. Gitu loh. Karenanya perilaku kita juga nggak bisa seperti perilaku kita sedang business as usual. Nggak bisa. Menuntut ya, perilaku tertentu yang sesuai dengan keadaan darurat itu.